Tuhan atas segala penyertaan Tuhan yang boleh Kau limpahkan kepada kami dari pagi sampai pada sore hari ini Tuhan. Berkumpul bersatu untuk memuji memuliakan nama Tuhan pada sore hari ini. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan setiap kebenaran firman. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa memberikan hati, pikiran, serta hati yang tenang bagi setiap kami Tuhan. Supaya senantiasa apapun yang menjadi pesan firman Tuhan pada sore hari ini Tuhan, dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kau rapi yang Bapak secara luar biasa. Senantiasa Tuhan selalu memberkati setiap mulut bibir hamba Tuhan, sehingga apapun perkataan yang keluar dari mulutnya Tuhan dapat menjadi kebenaran Tuhan di atas dan surga. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, salam semuanya. Shalom. Lagi shalom. Shalom. Baik, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat sore hari ini puji dan syukur kepada Tuhan sehingga pada saat ini kita boleh berkumpul bersatu, beribadah di tempat ini, sama-sama merenungkan setiap kebenaran dari firman Tuhan. Baik, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, langsung saja kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-26. Sekali lagi, Yohanes 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-26. Jadi saudari, berhubung dengan nats firman Tuhan pada sore hari ini agak begitu panjang, jadi kita akan membacakannya secara responsor ya, atau bergantian. Laki-laki akan membacakan ayatnya yang pertama dan perempuan akan membaca ayatnya yang kedua, dan begitu pun seterusnya. Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-26 dengan perikop percakapan dengan perempuan Samaria laki-laki. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa Dia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Dia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub berkumpul pada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan Dia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu?" Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah
Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Amin. Bapak Ibu, pada saat ini kita akan berbicara tentang bagaimana percakapan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Jadi berbicara di sini mereka berbicara tentang air, yang tentunya dalam kehidupan manusia air itu adalah sesuatu yang sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh setiap manusia. Jadi pada saat sore hari ini saya akan memberikan sebuah tema kepada kita bahwa Yesus sumber air hidup. Sekali lagi, tema ataupun judul kita pada sore hari ini adalah Yesus sumber air hidup. Kalau kita berbicara tentang air, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, air sendiri itu adalah cairan jernih yang tentunya tidak berwarna, tidak berasa, dan tentunya sangat diperlukan dalam kehidupan manusia, hewan, maupun tumbuhan. Dengan kata lain, kalau kita berbicara tentang air, air ini adalah cairan yang bisa dikonsumsi. Kita juga bisa menggunakan air untuk berbagai keperluan. Dan salah satu kebutuhan yang sangat penting, seperti yang saya katakan, sangat penting dalam kehidupan manusia. Kalau kita berbicara tentang secara medis, air dalam tubuh manusia itu lebih dari setengah berisikan cairan. Itulah mengapa suatu atau air ini dikatakan sangat penting di dalam kehidupan manusia, dalam makhluk hidup, dan merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi makhluk hidup. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang Yesus, yang dimana dia bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Dimana dalam Injil Yohanes ini, kalau kita perhatikan frase air hidup itu diatributkan kepada Yesus yang berbincang dengan wanita Samaria yang ia temui di sumur Yakub di Sikhar. Jadi mari kita bayangkan bagaimana ketika kehidupan kita itu tanpa air. Keadaan tidak ada air adalah merupakan situasi yang sangat menyedihkan dan mengerikan. Kita bisa membacanya di dalam Yoel pasal 1 ayat 20 dan kemudian Hagai pasal 1 ayat yang ke-11. Satu orang membacakan dalam Yoel pasal 1 ayat 20 dan Hagai 1 ayatnya yang ke-11. Yoel 1 ayatnya yang ke-20. Hagai pasal 1 ayat 11. Hagai 1 ayat 11. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Nah, saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dari kedua ayat ini dari Yoel dan Hagai, tentunya kita bisa melihat bahwa ketika kita
ketika sesuatu itu tidak mempunyai air, maka bisa dikatakan bahwa itu adalah situasi yang sangat menyedihkan. Di mana di sini tadi mengatakan bahwa mereka akan menjerit ya, menangis karena ketidakadanya air. Pentingnya fungsi air bagi kehidupan dan sering dibahas di dalam Alkitab. Itulah alasan mengapa Yesus juga memakai salah satu gelarnya, yaitu sebagai air kehidupan. Lalu yang menjadi pertanyaannya dalam kehidupan kita, saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, maksud daripada gelar Yesus sebagai air hidup itu apa sih? Apa maksud dan arti dari gelar Yesus yang adalah sebagai air kehidupan? Yang pertama adalah maksud atau arti gelar Yesus sebagai air kehidupan adalah sebagai lambang berkat Tuhan dan penyegaran rohani. Itu adalah maksud dan arti daripada Yesus adalah air kehidupan. Kemudian yang kedua adalah maksudnya yaitu rasa haus terhadap air. Itu melambangkan bahwa kebutuhan akan Tuhan, kebutuhan akan rohani. Itulah yang menjadi maksud daripada Yesus itu sebagai air kehidupan. Itu melambangkan kehausan bahwa kita itu haus akan Tuhan. Kita itu haus akan kebutuhan rohani. Kemudian yang ketiga adalah air berkaitan dengan hidup kekal, yang dimana adalah berkat tertinggi yang diberikan Allah kepada setiap umatnya yang adalah manusia. Lalu arti dan maksud Yesus air kehidupan selanjutnya apa? Yang terakhir adalah air hidup diartikan sebagai Yesus yang akan menjadi mata air di dalam diri seorang yang memancar sampai kehidupan yang kekal. Kalau kita artikan bahwa selama kita memiliki Yesus sebagai juru selamat, maka kehidupan kita itu akan menjadi berguna. Dan kita akan menjadi berkat bagi diri kita sendiri, bahkan menjadi berkat bagi sesama-sesama kita. Dan itu berlangsung sampai kita beroleh hidup yang kekal. Itulah yang menjadi maksud dan tujuan arti daripada Yesus sebagai air kehidupan. Nah, kembali ke dalam firman Tuhan yang telah kita bacakan pada sore hari ini di dalam Yohanes 4 ayat 1 sampai 26. Di dalam Yohanes 4 ini berbicara tentang bagaimana percakapan Yesus dengan perempuan Samaria, yang tentunya hal ini memperlihatkan bagaimana sikap Yesus sendiri yang tidak sejalan dengan tradisi-tradisi orang Yahudi pada saat itu. Yang seperti kita ketahui bersama bahwa pada waktu itu orang Yahudi itu mempunyai tradisi tidak mau bertemu, tidak mau bertegur sapa dengan orang Samaria. Mereka menghindari kontak langsung dengan orang-orang Samaria. Mengapa mereka melakukan hal itu? Karena mereka menganggap orang Samaria itu adalah orang-orang terendah, orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak suci. Itulah alasan mengapa orang-orang Yahudi pada saat itu tidak mau bersaudara, tidak mau berteman, tidak mau hidup bersama-sama dengan orang Samaria. Karena bagi mereka adalah benar. Mereka itu mengerti akan hukum Taurat. Tetapi kalau kita lihat dalam konteks ini, ternyata Yesus bertolak belakang dengan orang-orang Yahudi. Tuhan Yesus lain ceritanya ketika berbicara tentang Tuhan Yesus, di mana orang Yahudi tidak mau berteman dengan orang Samaria, tetapi sebaliknya Yesus tidak seperti itu. Di dalam pasal ini juga dikatakan bahwa Yesus bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Dan seterusnya terungkap bahwa kehidupan kesusilaan perempuan itu sangat bobrok, yang penuh dengan aib
dan dosa. Di sini kita bisa baca nanti bahwa di situ ketika Tuhan Yesus menanyakan siapakah suamimu, perempuan Samaria itu menjawab bahwa saya tidak mempunyai suami. Tapi kata Yesus, tepat seperti yang kukatakan. Tetapi siapa yang bersama-sama dengan engkau pada saat itu? Jadi itu menceritakan, memberikan gambaran kepada kita bahwa ketika Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria, di situ terungkap dosa-dosa daripada perempuan Samaria itu. Di situ terungkap kehidupan kesusilaannya, aib dan dosanya terbuka. Tetapi apakah Tuhan mau menghakimi perempuan itu? Apakah Tuhan mau meninggalkan perempuan itu? Tidak, saudara-saudara yang terkasih. Tetapi apa yang dilakukan Yesus? Yesus mengungkapkan kasih-Nya yang besar. Dia menunjukkan kasih-Nya kepada perempuan Samaria itu. Itu artinya bahwa tidak hanya kepada orang Yahudi Tuhan Yesus memberikan kasih, tetapi Yesus telah keluar dari komunitas orang Yahudi. Terbukti Ia mengasihi perempuan Samaria. Kepada perempuan Samaria, Yesus telah menyikapi rahasia yang begitu besar bagi dunia ini, bahwa Yesus telah menyatakan dirinya, Aku adalah Mesias. Ayat yang ke-26 berkata, kata Yesus kepadanya, Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Jadi di sini jelas dikatakan, kita ketahui bahwa Yesus sendiri menyatakan diri, menyatakan rahasia yang sangat besar kepada perempuan Samaria dengan mengatakan bahwa Aku adalah Mesias. Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, jika kita pelajari lebih lanjut tentang firman Tuhan ini, di situ awalnya mungkin kita mengatakan bahwa jika awalnya itu kelihatannya Yesus sendiri loh yang meminta, Yesus sendiri yang membutuhkan air, sampai-sampai Ia meminta kepada perempuan Samaria itu. Tetapi apa yang terjadi ketika kita mencoba memahami lebih dalam ke dalam sehingga berlanjutnya suatu percakapan mereka melanjutkan percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria, akhirnya keadaan itu berbalik, memutar keadaan menjadi perempuan itu yang meminta air kepada Yesus. Dari awal itu kita mengetahui bahwa Yesus yang meminta air kepada perempuan Samaria itu. Yesus yang membutuhkan air. Yesus yang membutuhkan air dan meminta air kepada perempuan Samaria. Tetapi berlanjutnya percakapan Yesus kepada orang Samaria itu akhirnya memutar balik keadaan, di mana bukan lagi Yesus yang membutuhkan air, tetapi perempuan Samaria itu yang membutuhkan air yang daripada Yesus. Meskipun dalam konteksnya air yang dimaksud itu berbeda, tetapi intinya bahwa dalam pasal ini yang awalnya Tuhan Yesus yang memerlukan air, akhirnya berputar menjadi perempuan Samaria itu yang memerlukan air. Permintaan Yesus untuk minum air, kalau kita dalami, pahami, itu menunjukkan bahwa keterbukaannya untuk menyatakan pemberian Tuhan. Tuhan Yesus meminta air kepada perempuan Samaria. Itu menandakan bahwa keterbukaannya untuk menyatakan pemberian yang daripada Tuhan. Saudara terkasih, itulah sebabnya Yesus mempertegas perintahnya itu dengan mengatakan pada ayat 10 mengatakan begini. Jawab Yesus kepadanya, jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan Ia telah memberikan kepadamu air kehidupan. Jadi inilah perintah Tuhan. Maka dari sini kita bisa melihat bahwa bagaimana Yesus ternyata tahu bahwa perempuan itu membutuhkan Dia, membutuhkan Yesus, membutuhkan juru selamat yang adalah Yesus sendiri. Ternyata pada saat itu sumur Yakub itu tidak akan dapat
memuaskan dahaganya. Ternyata perempuan Samaria itu dengan meminum air daripada sumur Yakub itu tidak menghilangkan dahaganya. Tetapi apa yang diperlukannya? Ia memerlukan air hidup. Dari siapa? Daripada Yesus sendiri. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini dalam kisah ini terlihat bagaimana kita orang-orang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, ini menyatakan kepada kita bahwa kita itu memiliki Allah yang menyatakan dirinya. Kita punya Allah, kita punya Tuhan yang menyatakan kasih-Nya kepada siapa? Kepada kita sebagai umat-Nya dan orang-orang percaya kepada-Nya. Dia adalah Tuhan yang berjuang, yang besar, berjuang untuk keselamatan umat-Nya. Tuhan yang setia memberikan setiap kasih-Nya kepada kita. Allah yang datang dengan pertolongan dan kepeduliannya kepada kita. Terbukti Tuhan Yesus sendiri mati di atas kayu salib itu hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Lantas untuk apa kita sombong? Sebenarnya kita sudah mati karena dosa-dosa kita. Tetapi karena begitu besar kasih Allah kepada kita sebagai umat-Nya yang percaya kepada-Nya, kita diselamatkan. Dia rela disalibkan, Dia rela memikul salibnya. Itu siapa? Untuk kita sebagai orang-orang yang percaya. Begitu juga dalam kehidupan kita, saudara yang terkasih. Ketika kita sudah belajar bagaimana kisah Yesus ketika bertemu dengan seorang perempuan Samaria di Sikhar, mari kita bawa ke dalam kehidupan kita. Pada saat ini, saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita menghadapi banyak pergumulan, banyak perjuangan yang harus kita lakukan, banyak tantangan dalam hidup kita yang kita hadapi, yang tidak jarang saudara-saudari membuat kita itu haus dan dahaga, membuat kita itu seakan-akan kita memerlukan air untuk menghilangkan rasa capek, rasa dahaga kita. Itulah sebabnya kenapa kita memerlukan air hidup. Kita memerlukan air hidup yang adalah Yesus Kristus, di mana air yang daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri adalah merupakan air yang selalu mengalir, merupakan air yang selalu datang menghampiri kita, yang tidak pernah berhenti sampai memuaskan jiwa kita dan kita memperoleh hidup. Amin. Lalu saudara kan terkasih, dari firman Tuhan yang kita dengar, apa yang menjadi kesimpulan? Apa yang menjadi kesimpulan dan apa yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita? Yang adalah kesimpulannya bahwa kita tidak perlu khawatir dalam kehidupan kita, dalam menjalankan kehidupan kita tidak perlu khawatir. Karena mengapa? Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi keluhan kita dan apa yang menjadi pergumulan kita. Tuhan yang mendatangi kita, Tuhan sudah mulai bercakap-cakap dengan kita. Dia yang telah mengawali pembicaraan dengan kita. Seperti yang saya katakan dari kayu salib, Dia telah menyatakan kasih-Nya bagi kita yang besar kepada kita. Yesus itu tidak akan tertidur mendengar kita.
Jadi kita jangan bosan-bosan untuk berdoa kepada Tuhan, untuk menyerahkan diri kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, karena jelas-jelas Dia tidak akan tertidur mendengar kita, tidak akan bosan menemani kita. Kalau secara manusia mungkin kita kadang bosan menemani, apalagi yang dikatakan dengan menemani dengan hal yang bosan, pasti kita bakalan bosan menemani seseorang dan lain sebagainya. Kita akan merasakan merasa bosan. Tetapi di sini dikatakan bahwa tidak akan bosan menemani kita. Tuhan itu setia. Saudari kan terkasih, bercakap-cakaplah dengan Dia. Maka dengan itu air hidup itu akan terus mengalir dalam diri saya, saudara, dan kita semua yang telah hadir pada saat sore hari ini. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa buat segala firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat sore hari ini. Engkau mengajarkan kami untuk selalu percaya kepada-Mu Tuhan, untuk selalu berharap kepada-Mu Tuhan. Tidak ada pertolongan yang daripada yang lain selain daripada-Mu. Engkau mengajarkan kami bahwa ada kehidupan yang sesungguhnya itu hanya terdapat di dalam diri Yesus Kristus. Berkati Bapa, berkati setiap firman yang boleh kami dengar, senantiasa menjadi berkat dan tentunya dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehingga hidup kami berkenan sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.